البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 219 barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah ad-darsu at-tasi'u, pelajaran yang ke-9. Bayanu at-tasyahhud, penjelasan seputar tasyahhud. Jadi kalau antum mendengar tasyahhud, itu maksudnya adalah apa? Bacaan. Bacaan yang berisikan di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang diinginkan di sini adalah bacaan ketika apa? Nah, barakallahu fikum, salat. Yaitu tasyahud awal ataupun tasyahud al-akhir. Naam, itu yang diinginkan. Yang sering antum dengar, bahkan antum menghafalnya, bahkan membacanya tiap kali salat. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah, kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Itulah tasyahud. Ayo kita baca di sini biar tambah jelas. Bayanu tasyahud, penjelasan mengenai tasyahud. Wa huwa an yaqul, yaitu seseorang mengatakan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud. Itu dibaca ketika tasyahud pertama. Dibaca ketika tasyahud awal atau tasyahud pertama. Paham ya? Adapun tasyahud kedua nanti ditambahkan, atau tasyahud akhir ditambahkan dengan shalawat Ibrahimiyah. Paham ya? Naam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kita baca berikutnya. Summa yusalli ala nabi wa yubarik alaih. Kemudian setelah membaca tasyahud tersebut, bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yubarik alaih, dan mendoakan keberkahan untuk beliau. Paham ya? Fayaqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat ini dikenal dengan apa? Salawat Ibrahimiyah. Salawat ini dikenal dengan apa? Salawat Ibrahimiyah. Na'am barakallahu fikum. Membacanya ketika tasyahud akhir atau tasyahud yang kedua. Paham ya? Kecuali kalau salat yang memiliki satu tasyahud dikatakan tasyahud akhir. Paham ya? Nah, membacanya ditambahkan ini tadi. Kemudian apa? Tsumma yasta'id billah fi tasyahud al-akhir min adzab jahannam wa min adzabil qabri. Kemudian di tasyahud yang terakhir, orang tersebut berlindung kepada Allah dari apa? Pertama, azab neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, kedua dari azab kuburan. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, berlindung dari fitnah ujian kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min fitnatil masih dajjal, dan berlindung dari apa? Fitnah al-masih ad-dajjal. Yang sering antum baca itu, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Itu maksudnya.
Tsumma yatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Kemudian setelah itu kalau dia mau berdoa silakan. Milih doa apa saja enggak masalah. Tapi ada doa yang Rasulullah wasiatkan kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Wallah ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh-sungguh aku mencintaimu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu wejangan, nasihat, arahan kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, barakallahu fikum, seraya beliau berkata, la tada' dubura kulli salatin min an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya. Wa illa bebas mau doa apa saja enggak masalah setelah berlindung dari 4 perkara tadi. Ya kan? Nah, tsumma yatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Kemudian hendaknya dia memilih dari doa-doa yang ada sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, kita lihat sini, wala siyama al-ma'thur min dzalik, terlebih-lebih lagi yang sudah tetapkan atau sudah diriwayatkan mengenai hal tersebut, mengenai doa tersebut. Apa di antaranya? Wa minhu, di antaranya ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya kan? Ya Allah, berilah aku pertolongan. Berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperindah ibadahku kepadamu. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulma katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfirudz dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min 'indik, yaitu dengan suatu ampunan yang bersumber dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat-Nya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini kalau mau dipanjangkan. Wa illa, yang Rasulullah wasiat kepada Mu'adz bin Jabal cukup sampai pada lafaz apa? Wa husni ibadatik. Paham ya? Jadi setelah antum tasyahud selesai, membaca shalawat Ibrahimiyah, berlindung dari 4 perkara. Setelah berlindung dari 4 perkara, ditambahkan doa yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal tadi ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu na'am, barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi. Amma fi tasyahhud al-awwal, perhatikan. Amma fi tasyahhud al-awwal, adapun pada tasyahud pertama, fayaqumu ba'da syahadatain, maka hendaknya dia langsung berdiri setelah syahadatain. Untuk tasyahud pertama enggak perlu memakai shalawat Ibrahimiyah maksudnya. Setelah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, langsung takbir Allahu akbar. Paham ya? Jadi itu tasyahud pertama. Nah, barakallahu fikum, mencukupkan dengan apa tadi? Syahadatain. Mahum insyaallah. Ini yang dikuatkan juga oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam yang sudah kita bahas pembahasannya dalam kitab apa? At-Taysiratul Fiqhiyah Syarah Ad-Durar Al-Bahiyah. Ini juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz ternyata. Paham ya? Tasyahud pertama cukup sampai pada syahadah. Paham? Tasyahud kedua ditambahkan apa? Shalawat Ibrahimiyah. Mahum insyaallah ya. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Fayaqumu ba'da syahadatain ila tsalitsa fi adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal 'isya, maka hendaknya orang tersebut langsung berdiri setelah syahadatain menuju rakaat yang ketiga. Kalau salat zuhur dan salat asar dan salat maghrib, dan salat isya. Wa in shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal. Kalaupun seandainya dia baca tambah selawat, paham ya? Kalau seandainya setelah tasyahud, setelah syahadah dia baca sholawat juga, kata beliau bahwa afdal. Ternyata beliau merajikan yang ini ya. Awalnya jadi miripnya seakan-akan merajikan seperti yang dirajikan oleh Syekh Muhammad Hizam. Ternyata beliau masih mengatakan kalaupun seandainya dia menambahkan sholawat Ibrahimiyah maksudnya, maka itu yang afdal. Berarti beliau menguatkan tasyahud awal itu sebenarnya sampai apa? Syahadah. Cuman kalau ditambahkan dengan salat Ibrahimiyah afdal kata beliau. Wa illa, yang rajih sudah kita lewati ya, mencukupkan sampai apa? Syahadatain. Li umumil ahadits bidzalik summa yaqumu ila tsalitsa, kemudian berdiri menuju yang ketiga, rakaat yang ketiga. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi rangkaiannya adalah apa?
At-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu berdoa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau mau nambah doa lagi tafadhol silakan. Yang sudah warid datang dan ada doanya tadi itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam, setelah itu antum salam tafadhol. Seperti itu. Qala syarihu asbahullah qawluhu bayanu tasyahhudil akhir. Ikhtara asy-syekh at-tasyahhud alladhi rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Asy-syekh Ibnu Baz rahimatullah alaih memilih tasyahud, bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qad taqaddama al-isyarah, dan sungguh telah lewat na'am barakallahu fikum isyarah ilaih kepada doa tersebut fi arkanis shalah, dalam rukun salat. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, Allamani Rasulullah SAW at-tasyahud kaffi baina kaffai. Masya Allah, saking dekatnya itu ya. Nah, suatu ketika kata Abdullah bin Mas'ud anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku at-tasyahud kaffi baina kaffai. Kalau kita lihat kitab hadisnya itu ada 2 strip di situ ya, kaffi baina kaffai. Ini maksudnya ada 2. Nah, setelah allamani Rasulullah SAW at-tasyahud itu ada semacam strip itu ya, atau strip ya, yang kecil itu ya. Naam. Kemudian kaffi baina kaffain, setelah itu ada lagi strip juga. Menunjukkan bahwasanya apa itu tambahannya. Kaffi baina kaffain. Nah, telapak tanganku berada di antara kedua telapak beliau. Telapak tangan beliau maksudnya apa? Begitu dekat sekali gitu ya. Nah, barakallahu fikum mengajarnya sampai dekat sekali. Kama yu'allimuni as-surah minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepadaku salah satu surat dari Al-Qur'an. Maksudnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana ketika beliau mengajarkan salah satu surat dari Al-Qur'an. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa ghairuhum. Wa hunaka siyaghun ukhra, di sana masih ada bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk tasyahud yang lain di sana masih ada. Fa ayyuha ikhtara al-musalli, itu keliru tulisannya, benar ikhtara, hamzahnya enggak ada yang benar itu karena barakallahu fiikum fil madhi, jadi hamzahnya wasl bukan qata' di situ ya. Wa hunaka siyaghun ukhra fa ayyuha ikhtara al-musalli ajza'athu. Artinya apa? Di sana masih ada bentuk-bentuk yang lain, ada bentuk-bentuk yang lain yang kalau seandainya orang yang salat itu milih bentuk-bentuk yang lain tersebut, maka sah-sah saja. Wa in tashahhada bihadza taratan wa bihadza taratan fa huwa hasan wallahu alam. Ini bagus cara menggabungkannya. Kalau dia terkadang tasyahud dengan yang ini dan terkadang dengan yang ini, maka bagus. Paham ya? Bacaan tasyahud itu kan selain dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud ada juga yang lainnya. Paham ya? Kalau misalkan dia mau selang-seling kadang ini kadang itu, bagus. Tapi kalau dia milih satu pun enggak masalah gitu loh ya. Seringnya kan yang kita baca yang ini, ya enggak? Yang kita baca kan seringnya urutannya ini kan, ya enggak masalah kita menggunakan itu. Tapi kalau misalkan dia mau selang-seling kadang yang ini, kadang yang satu riwayat satunya, tidak masalah. Naam, bagus. Wa hadits Ibnu Mas'ud ashah ma warada fi tasyahud. Kenapa kita milih ini? Dan kenapa kebanyakan orang milih yang ini? Karena hadisnya Abdullah bin Mas'ud ashahhu ma warada fi tasyahud. Lebih sahih periwayatannya, hadisnya, kedudukan hadisnya lebih sahih yang datang berkaitan masalah tasyahud. Jadi hadis yang berkaitan masalah tasyahud, hadis yang datang berkaitan masalah doa tasyahud itu banyak. Cuman yang paling sahih hadisnya siapa ini? Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yang sudah antum hafal itu. Paham ya? Naam. Wa an Abi Mas'ud al-Badri. Ini bukan Abdullah bin Mas'ud lain lagi nih ya, ini Abu Mas'ud. Wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Bashir bin Sa'd, ya Rasulullah, berkata Bashir bin Sa'd, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarana Allah an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik? Ini wallahu alam, kalau yang biasa kita barakallahu fikum
lihat dan juga kita pelajari itu kan yang pertama nusalli, yang kedua apa? Yang kedua apa? Nusallim kan biasanya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi. Amarana Allahu an nusalli alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Kalau yang dimaksud adalah makna yang pertama, maksudnya Allah Ta'ala sudah merintahkan kami untuk bersolawat atasmu, maka bagaimana cara bersolawat atasmu, itu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi ini menguatkan yang pertama. Kita ambil riwayat yang lafaznya seperti ini karena maksudnya apa? Allah Ta'ala sudah merintahkan kita untuk bersolawat kepadamu, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah. Terus bagaimana caranya kami bersolawat atasmu, itu maksudnya, nanya. Fasakata, akhirnya diam sejenak. Tsumma qala, kemudian berkata lagi, nah barakallahu fikum, maksudnya siapa ini? Rasulullah menjawab. Pertama tadi siapa? Bashir bin Sa'ad nanya. Kemudian berhenti, diam sejenak, akhirnya Rasulullah berkata, qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa na'am, ini pakai lafaz ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lafaznya beda dengan lafaz yang tadi itu ya. Nah, biasanya yang kita hafalkan lafaz yang tadi, yang sebelumnya tadi. Lafaz hadisnya, nah barakallahu fikum, yang sudah kita lewati tadi ya. Naam, yang kita lewati pada lembaran atau pada matan tadi itu. Nah, tapi enggak masalah, ini juga sama, artinya sama. Nam wassalamu kama al-nam. Kemudian apa? Wa ala ali. Kita ulangi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, di sini makna al itu keluarga. Paham ya? Nah, jadi kalau alus syekh itu keluarganya syekh. Jadi kalau antum sering dengar ya, nah alus Saud itu keluarganya, nah barakallahu fi, keluarga raja alus Saud Muhammad bin Saud. Paham ya? Nah, tapi kalau alus syekh itu keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham ya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, keluarga anak-anak keturunan beliau, cucu-cucunya itu alus syekh. Paham ya? Sering dengar itu kan? Ada karangan karya kitab karannya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh misalkan. Paham ya? Nah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Al-Syekh itu keluarganya Syekh. Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham ya? Kalau Al-Saud keluarganya As-Saud. Paham ya? Nah, yang merintis pertama kali apa? Nah, mendirikan, terbentuklah kerajaan Saudi Arabia. Yang saat itu dibantu oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaihi. Na'am wassalam kama alimtum. Adapun untuk masalah salamnya itu sebagaimana kalian ketahui. Maksudnya apa? Na'am barakallahu fikum, salawat dan salamnya sudah kita lewati bacaannya yang sebelumnya itu, sehingga tidak perlu lagi ya. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana yang sudah kita lewati pada lafaz tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin itu. Rawi Muslim wa akhrajal Bukhari wa Muslim min hadits Ka'ab bin Ujrah wa fihi dan juga diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau yang pertama dari Rawi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadisnya Ka'ab bin Ujrah, wa fihi, di dalamnya ada lafaz qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang barakallahu fikum kita lewati sebelumnya. Wa taqal hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian tasyahhud, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Paham ya? Yang biasa dihafal itu adalah wa min syarri ya, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, sama aja artinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita berlindung dari fitnah dajjal, maksudnya fitnah kejelekan yang ada di dalamnya. Ya, kejelekan fitnah dajjal. Muttafaqun alaih.
Wal haditsu dalilun ala masyru'iyyatil isti'adzah mimma dzukira fi hadzal mawdi' wa dzalika ba'da as-salati 'alan nabi. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk isti'adzah, berlindung dari 4 perkara tersebut sebagaimana disebutkan di tempat ini, yaitu apa? Setelah bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat Ibrahimiyah itu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Apa? Hasan? Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, khalifah yang pertama. Siapa namanya antum? Hah? Antum? 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 Ayo, na'am, Hasan. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Bapaknya namanya Abu Quhafah kunyahnya. Paham ya? Nah, kalau namanya Utsman, Abdullah bin Utsman. Paham ya? Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa namanya tadi, Amir? Siapa namanya Abu Bakar Siddiq tadi? Abdullah bin Abi Quhafah. Kalau mau namanya bapaknya berarti Abdullah bin Utsman. Nah, barakallahu fikum. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Utsman, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat annahu qala, bahwasanya beliau berkata di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku akan berdoa dengannya di dalam salatku. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," ucapkanlah, "Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Muttafaqun alaih. Ini tambahan juga berarti. Paham belum? Tambahan kalau antum mau membaca doa setelah isti'adzah 4 perkara, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tambahkan ini enggak masalah. Paham ya? Tambahkan doa ini juga. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, ampunilah aku, berilah aku ampunan dengan ampunan yang bersumber dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Na'am, barakallahu fikum. Al-hadits dalilun ala masyru'iyyatid du'a fi shalah 'ala al-itlaq. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya berdoa di dalam salat secara mutlak. Wa min mawadhi'ihi ba'da tasyahhud, penting ini, dan termasuk tempat-tempatnya tempat doa ba'da tasyahhud, setelah tasyahhud itu. Wassalatu 'alan nabi, dan juga setelah apa? Bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal isti'adzah minal arba', dan setelah isti'adzah dari 4 perkara. Wa in da'a bi ghairi dzalik mimma warada fahasan, dan kalaupun dia berdoa dengan selain doa tadi itu, selain Allahumma a'inni dan juga Allahumma inni dhalamtu nafsi, selain itu, mimma warada, dari doa-doa yang datang yang sahih, fahasan, maka bagus. Liqauli fi hadits Ibnu Mas'ud, "Tsumma liyatakhayyarna ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian setelah dia berlindung dari 4 perkara tersebut, hendaknya dia apa? Memilih dari doa-doa yang ada yang dia sukai, kemudian dia berdoa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azdani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Dan tutup yang terakhir, wa fihi dalilun 'ala jawazid du'a fi shalah. Di dalamnya juga ada pendalilan mengenai diperbolehkannya berdoa di dalam salat, tapi di tempat-tempat yang telah ditetapkannya, di tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Bima warada wa bima lam yarid, baik dengan doa yang sudah datang dalam hadis, ataupun dengan doa yang tidak datang dalam hadis tapi maknanya enggak bertentangan. Idza lam yakun fihi mimma huwa mamnu'un syar'an, selama doa tersebut tidak ada larangan secara syariat. Paham belum?
Jadi berdoanya itu enggak harus lafadznya Allahumma inni tadi, enggak harus juga Allahumma inni dalam nasi, enggak harus. Dengan doa yang lain contohnya Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fihi misalkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, enggak masalah. Paham ya? Intinya doa-doa yang tidak berseberangan dengan syariat. Upayakan pakai bahasa Arab kalau salat. Para ulama telah menyebutkan mengupayakan semaksimal mungkin pakai bahasa Arab kalau dalam salat. Selain salat tafadhol mau bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Thailand, bahasa Bangladesh misalkan, atau bahasa-bahasa yang lain, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Melayu, tafadhol silakan. Paham ya? Selain salat, kalau dalam salat upayakan memakai bahasa Arab dan semuanya bisa diusahakan. Nah, wa fil abdin tsumma litakhayyar minal mas'alah masya. Kemudian hendaknya dia setelah membaca itu semuanya apa? Nah, ini hanya sambungannya ya. Memilih dari apa? Dari permintaan-permintaan apa yang dia inginkan dalam doa tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.